Baik anak-anakku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan belajar melanjutkan materi yang pertemuan sebelumnya, yaitu tentang persamaan lingkaran. Malam ini kita akan membahas tentang posisi titik dan garis terhadap lingkaran. Mari kita lihat di sini definisi 9.2. Dikatakan bahwa suatu titik A yang berada pada koordinat V, W terletak di dalam lingkaran yang berpusat di titik P 0,0 dan berjari-jari R jika V kuadrat ditambah W kuadrat kurang dari R kuadrat. Suatu titik A yang berkoordinat di V, W terletak pada lingkaran yang berpusat di titik P 0,0 dan berjari-jari R jika V kuadrat ditambah W kuadrat sama dengan R kuadrat. Sedangkan suatu titik A, V, W terletak di luar lingkaran yang berpusat di P 0,0 dan berjari-jari R jika V kuadrat plus W kuadrat lebih dari R kuadrat. Nah, anak-anak perlu dipahami bahwa pada sebuah lingkaran yang berpusat di titik 0,0 dan berjari-jari R, maka apabila koordinat A-nya adalah V, W, maka V kuadrat plus W kuadrat kurang dari R kuadrat, kurang dari panjang jari-jari kuadrat, berarti titik tersebut berada di dalam lingkaran. Jika sama dengan R kuadrat berarti terletak pada lingkaran, apabila lebih dari R kuadrat berarti berada di luar lingkaran. Ini juga berlaku pada definisi 9.3. Mari kita perhatikan definisi 9.3. Suatu titik A, V, W terletak di dalam lingkaran yang berpusat di P, A, B dan berjari-jari R jika V dikurangi A dipangkatkan 2 ditambah W dikurangi B dipangkatkan 2 kurang dari R kuadrat. Jika kurang dari R kuadrat berarti terletak di dalam lingkaran. Jika sama dengan R kuadrat berarti terletak pada lingkaran. Apabila lebih dari R kuadrat berarti titik tersebut berada di luar lingkaran. Contoh misalkan di sini, apakah titik-titik berikut ini terletak di luar, di dalam, ataukah pada lingkaran x kuadrat plus y kuadrat min 8x plus 6y plus 20 sama dengan 0. Nah, anak-anakku, di sini ada 4 titik yang akan kita selidiki, akan tetapi Ibu beri contoh satu saja, yaitu titik Q, min 1, min 1. Apakah berada di dalam lingkaran, atau terletak pada lingkaran, ataukah justru ada di luar lingkaran? Nah, perhatikan persamaan lingkaran x kuadrat plus y kuadrat min 8x plus 6y plus 20 sama dengan 0. Kita rubah dulu menjadi bentuk baku persamaan kuadrat seperti yang kemarin sudah kita pelajari. Apabila bentuknya seperti ini berarti titik pusat lingkaran berada di titik min A, min B. Ya, jika 2A-nya itu sama dengan min 8, maka A-nya itu sama dengan 4, B-nya sama dengan min 3. Sehingga diperoleh bentuk baku yaitu X min 4 pangkat 2 ditambah Y ditambah 3 pangkat 2 sama dengan 5. Nah, anak-anakku, sekarang tinggal kita substitusikan titik Q min 1, min 1 ke dalam bentuk persamaan lingkaran dalam bentuk bakunya. X min 4 kuadrat ditambah Y plus 3 kuadrat sama dengan 5. Sehingga X sama dengan min 1 kita substitusikan, Y sama dengan min 1 kita juga substitusikan ke persamaan lingkaran. Diperoleh min 1 dikurangi 4 dipangkatkan 2 ditambah min 1 ditambah 3 dipangkatkan 2 sama dengan, ya, min 1 dikurangi 4 berarti min 5 pangkat 2, min 1 plus 3 berarti 2 dipangkatkan 2. 25 ditambah 4 berarti sama dengan 29. 29 apakah lebih dari R kuadrat? Betul ya, lebih dari R kuadrat. Jika lebih dari R kuadrat berarti titik tersebut berada di luar lingkaran. Titik Q min 1, min 1 berada di luar lingkaran. Nah, apabila ingin membuktikan silahkan langsung digambarkan seperti ini ya, bahwa pusatnya terletak di titik 4, min 3. Kemudian panjang jari-jarinya adalah akar 5. Akar 5 berarti panjangnya berapa? 2, sekian ya. 2, sekian, 2 lebih sedikit. Nah, kita lihat
Kemudian apakah titik min 1, min 1 ada di dalam ataukah di luar lingkaran? Coba min 1, min 1 letaknya ada di sini ya. Min 1, min 1 berada di luar lingkaran. Cukup bisa dipahami anak-anak? Nah, mari kita lanjutkan sedikit dengan posisi titik. Oh maaf, ini adalah posisi garis terhadap lingkaran. Apakah garis tersebut memotong lingkaran seperti di gambar 1 ini di sini? Kemudian apakah garis tersebut menyinggung lingkaran di satu titik seperti di gambar 2, ataukah malah seperti posisi yang ketiga, tidak menyentuh sama sekali terhadap lingkaran tersebut? Nah, mari kita lihat. Menurut sifat 9.4, misalkan G adalah garis dengan persamaan Y sama dengan AX plus B, dan L adalah lingkaran dengan persamaan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat, maka kedudukan garis G terhadap sebuah lingkaran ditentukan oleh nilai diskriminan D, yaitu bla 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 ya. Jika D-nya lebih dari 0, berarti garis G memotong lingkaran dua titik yang berlainan. Jika D-nya sama dengan 0, berarti garis G menyinggung lingkaran. Jika kurang dari 0, berarti tidak memotong ataupun menyinggung lingkaran tersebut. Mari kita lihat di sini contohnya di 9.8. Diberikan sebuah garis 2x plus y sama dengan 2 dan lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 9. Akan kita selidiki apakah garis ini menyinggung ataukah memotong ataukah sama sekali tidak menyentuh lingkaran tersebut. Nah, coba kita lihat. Persamaan pertama adalah persamaan garis 2x plus y sama dengan 2. Kemudian persamaan yang kedua adalah persamaan lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 9. Maka kemudian kita substitusikan di sini ya. Y sama dengan 2 min 2x ya. Dari bentuk pertama bisa kita rubah Y sama dengan 2 min 2x, sehingga kita substitusikan ke dalam bentuk persamaan lingkaran yang kita miliki. Kita jabarkan bentuknya menjadi seperti ini. 5x kuadrat min 8x dikurangi 1, sehingga nilai diskriminannya bisa kita tentukan ya. B kuadrat min 4AC, A nya 5, B nya min 8, C nya min 1. Masukkan ke sini, berarti min 8 dipangkatkan 2 dikurangi 4 dikali 5 dikali min 1, diperoleh D nya sama dengan 84. Nah, kita kembali ke awal. Jika D nya itu lebih dari 0, maka kita lihat, jika D nya lebih dari 0, berarti garis G memotong lingkaran di dua titik yang berlainan. Nah, kalau kita gambarkan, kalau masih belum percaya, silahkan dikonstruksi seperti ini ya. Lingkarannya terbukti bahwa garis tersebut memotong lingkaran di dua titik yang berlainan. Ibu rasa cukup sampai di sini anak-anakku. Apakah nanti akan ada hal yang ingin didiskusikan? Kita lanjutkan.